Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, saya ingin menggunakan kesempatan sore ini untuk menyampaikan beberapa hal yang mendasar, karena salah satu agenda utama dari pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027 ini adalah agenda transformasi konstruksi organisasi. Nah, Fatayat itu lahir tahun 55 dalam konteks politik aliran. tahun 50 dalam konteks politik aliran. Ketika Nahdlatul Ulama waktu itu mulai bersiap-siap karena wacana tentang pemilu tahun 55 itu sudah dimulai, dan wacana tentang Nahdlatul Ulama bertarung untuk maju sebagai partai sendiri itu juga sudah berkembang pada waktu itu. Ya. Nah, tapi yang jelas adalah bahwa ada kebutuhan untuk memobilisasi dukungan dari berbagai segmen masyarakat yang ada. Maka kita bisa lihat semua partai yang ada pada waktu itu kemudian juga membentuk underbow dari berbagai segmen yang ada, sehingga Banom-banom NU ini hampir semuanya ada paralelnya dari partai yang lain atau dari PKI misalnya sebagai pesaing utama kita. Kalau kita punya Muslimat dan Fatayat, PKI punya Gerwani. Kita punya Pemuda Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, mereka punya Pemuda Rakyat. Dan memang sebagian juga kita bikin itu sebagai respon atas manuvernya PKI. PKI bikin Lekra, kita bikin Les Bumi. Ya. PKI bikin BTI, kita bikin Pertanu dan seterusnya. Konteksnya semacam itu pada waktu. Menggalang dukungan dari segmen-segmen masyarakat yang ada. Nah, dukungan ini, hasil dari penggalangan dukungan ini kemudian menjadikan Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh entitas yang berskala nasional. Sebelumnya itu enggak. Sebelumnya Nahdlatul Ulama itu terbatas sekali. Karena ini organisasinya ulama, jadi kalau enggak ulama ya enggak boleh, enggak diterima daftar itu. Kayak saya nggak diterima dulu daftar itu tadinya, karena harus ulama beneran, dan itu ada prosedur yang berat sekali untuk bisa diterima sebagai anggota Nahdlatul Ulama ini. Kenapa? Karena memang dari awal tujuan mendirikan Nahdlatul Ulama itu adalah untuk membangun satu struktur
otoritas keagamaan. Siapa yang berhak memberi panduan agama kepada masyarakat itu? Siapa yang menjadi penentu tentang katakanlah pandangan keagamaan atau fatwa keagamaan yang muktabar bagi masyarakat. Nah, ini yang ingin dibentuk oleh Nahdlatul Ulama. Jadi gini, misalnya ya, di dalam salah satu kaidah fikih itu ada yang bunyinya bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan dari hakim, hakim ini otoritas yang berwenang, yarfa'ul khilaf. Nah, dulu itu hakim itu siapa? Hakim itu ya imam. Hakim itu adalah pembawa wewenang dari imam. Nah, imam yang ada sebelumnya yang dominan dalam imam dari kekhalifahan Turki Utsmani. Sehingga semua khilaf di dalam furu'iyah itu dikembalikan kepada ketetapan dari imam. Kalau ada imam menetapkan dalam hal ini Turki Utsmani, ya perbedaan pendapat dianggap selesai dengan penetapan dari imam. Nah, tiba-tiba Turki Utsmani kalah perang, bubar, hilang ini. Hakim ini hilang. Jadi dunia Islam kehilangan hakim. Lalu pihak mana yang bisa menghilangkan khilaf? Belum ada. Maka kemudian para muassis ini mendirikan Nahdlatul Ulama dengan mengajak semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bergabung. Semua, enggak dibatasi. Hadratus Syekh mengatakan, halumu ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibi a'immatil min ahli madhahibil a'immatil arba'ah kullukum wa man tabi'akum minal fuqara wal agniya wal du'afa wal aqwiya, semuanya diajak gabung. Supaya apa? Supaya terbentuk satu struktur otoritas keagamaan yang bisa berfungsi sebagai hakim ya, dengan wewenang raf'ul khilaf tadi. Ini sebetulnya karena itu batang tubuh dari struktur organisasi ini dijaga dengan ketat ya, harus diisi oleh ulama-ulama yang betul-betul muktabar. Kalau cuma sekedar laku pidato saja belum cukup. Jadi harus betul-betul orang-orang alim. Saya mendapat cerita dari Mbah Muhid Muzadi. Ya, Muhid Muzadi kakaknya Kiai Hasyim Muzadi. Waktu itu beliau salah seorang santri senior di Tebu Ireng dan beliau tidak bisa menjadi anggota. Belum diperbolehkan atau belum diterima menjadi anggota. Katanya kalau rapat ya cuma bisa nguping karena belum boleh jadi anggota. Padahal ya mungkin waktu itu santri senior dan termasuk di antara yang paling menonjol. Ya, kalau ukuran sekarang yang sudah kiai beneran, ukuran hari ini. Tapi waktu itu toh belum cukup jadi ulama. Nah, ini tujuan dasar dari didirikannya Nahdlatul Ulama. Nah, cuma karena ini mau bikin otoritas itu harus punya konstituen karena otoritas itu adalah fungsi politik. Ya, otoritas itu harus punya warga yang mengakuinya, ya kan? Jadi harus punya konstituen otoritas.
Nah masalahnya karena seleksi yang begitu ketat, parameter yang begitu berat untuk menjadi anggota NU ini jadi lambat sekali berkembangnya. Mulai tahun 26 sampai tahun akhir 40-an, awal 50-an, kira-kira sekitar 25 tahun pertama, NU itu hanya berkembang di Jawa saja, itu pun terutama Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Di Jawa Barat itu lebih tipis pengaruhnya, lebih kecil. Di luar Jawa itu apa ya? Terpencar-pencar dan sedikit-sedikit. Banjarmasin ada sedikit, Lampung ada kecil, Medan, Makassar kecil-kecil. Jadi belum berhasil menjadi entitas nasional, sulit untuk berkembang menjadi entitas nasional. Nah, karena tidak bisa menjadi entitas nasional, skala konstituensinya juga sempit toh. Cuma orang-orang Jawa Timur, Jawa Tengah, orang yang mengakui otoritas keagamaan dari NU itu juga terlalu sempit. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar keputusan dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk keluar dari Masyumi dan maju sebagai partai politik tersendiri. Untuk apa? Bukan soal ikut politiknya, bukan hanya soal partisipasi politik sebagai partai tersendiri itu saja. Tapi dengan menjadi partai politik ini lalu ada akselerasi perluasan konstituensi dari Nahdlatul Ulama sehingga menjadi entitas nasional. Dan memang itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Begitu Nahdlatul Ulama menjadi partai, dengan cepat berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seperti secara instan langsung menjadi partai terbesar ketiga dari semua yang ada. Cepat sekali. Nah, itu dilakukan antara lain dengan memanfaatkan organ-organ underbow yang menggalang segmen-segmen masyarakat ini. Sebetulnya sudah ada yang untuk perempuan itu Muslimat NU didirikan tahun 46. Tapi lalu yang karena ini agak terlambat sebetulnya didirikannya Muslimat NU itu. Nuntutnya sudah lama nyai-nyai itu. Nyai-nyai itu nuntut sejak tahun 38. Tahun 38 di Menes, Pak. Di Menes itu nyai itu sudah pokoknya ngotot memaksa naik panggung pidato depan kiai-kiai, minta supaya diberi kesetaraan hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan untuk berperan. Kalau siapa namanya? Juwaiseh apa siapa? Juwaiseh. Kiai-kiai ini banyak juga yang masih kolot. Wah, apa perempuan kok. Tapi ya lebih banyak lagi yang tidak berdaya karena di rumah yang mengurus hidupnya adalah nyai gitu. Sehingga ya, akhirnya kalau tidak salah di Muktamar Purwokerto itu tahun 46 itu ditetapkan berdirinya Muslimat NU. NU Muslimat waktu itu.
nom NU Muslimat. Nah karena telat berdiri ini akhirnya yang menjadi pimpinan ini ya nyai-nyai yang sudah sepuh-sepuh. Nyai Juwese sebentar, habis itu diambil alih Nyai Mahmudah Mawardi yang sepuh tapi alim. Ini alimah betulnya Nyai Mahmudah Mawardi. Ini seorang ini agak luar biasa Nyai Mahmudah. Makanya nggak ada yang berani gantikan. Sampai tahun 79 kalau nggak salah. Mulai tahun berapa itu Nyai Mahmudah? 52 kok. 52 sampai 79. Karena mengalimah. Dan waktu itu nggak ada tandingannya. Sepuh-sepuh. Nah karena sepuh-sepuh nyai-nyai ya disuruh gerudak-geruduk itu ya agak repot. Gerudak-geruduk udah repot. Itu. Dan saya kira mungkin itu lalu pertimbangannya sehingga dibentuk Fatayat NU ini. Ya. Nah Ansor yang tadinya itu Ansor lebih tua tahun 34 tapi didirikan sebagai pramuka pandu. Ansor itu anggota Ansor tadinya anak-anak umur 15-an tahun itu. Wong ini pandu itu ya pramuka. Tapi kemudian berubah fungsi setelah menjadi parpol ini, menjadi fungsi menggalang segmen pemuda ini. Demikian juga yang lain-lain. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, apapun juga, walaupun NU ini sudah kembali ke khitoh, sudah tidak lagi partai politik, tapi karena fungsi ini berjalan begitu lama dan menjadi model aktivisme yang mapan, maka warisan-warisan utamanya itu belum hilang sampai sekarang. Jadi NU ini secara keseluruhan konstruksinya itu sebetulnya masih konstruksi tahun 52. Konstruksi politik. Yang dipikirkan itu bagaimana menggalang dukungan ya, yang dipikirkan oleh NU itu. Kemudian program-programnya adalah program yang dominan ya propaganda, pidato-pidato itu. Memang konstruksinya partai politik. Dan ada pengajian umum itu juga gara-gara partai politik. Sebelumnya itu nggak ada, pengajian umum itu belum ada tradisinya. Ada tradisi pengajian umum itu setelah menjadi partai politik. Ada rapat akbar partai NU. Muncullah mubalek sebagai juru kampanye NU. Ya, termasuk Pak Kiai Sukron Makmun kemarin itu juru kampanye NU dulu. Ya, makanya merasakan dimusuhi tentara dan sebagainya ya karena jadi juru kamp. Jadi dulu itu juru kamp dan mubalek itu ya sama, ya satu orangnya itu. Ya, juru kamp itu ya mubalek ya juru kamp fungsinya itu. Gitu. Dan itu jadi tradisi tersendiri termasuk gaya artikulasinya. Makanya kalau kita perhatikan mubalek kita sampai sekarang isinya propaganda semua juga. Nah itu yang masih dominan. Kemudian logika rekrutmen kader, logika rekrutmen kepemimpinan dan sebagainya itu masih konstruksi partai politik 52. Nah padahal sekarang zaman sudah berubah. Ya. Dulu itu politik aliran dulu itu sangat basisnya itu politik aliran dulu kan. Sekarang tidak bisa lagi politik aliran gimana? NU ini sudah lebih 50% dari seluruh populasi Muslim di Indonesia.
Ini berarti sudah terbongkar itu batas aliran itu. Batas alirannya dulu NU itu cuma 18%. Sekarang sudah lebih, sudah 50,5% dari seluruh populasi Muslim itu menurut Al-Fara. Menurut Litbang Kompas malah 60%. 60% dari populasi Muslim. Berarti sudah runtuh. Tembok aliran itu runtuh. Semuanya ikut NU. Ini luar biasa. Nah maka kita memang ya tidak bisa lagi berpikir aliran. Apa santri abangan priai gitu tuh. Clifford Geertz dulu itu. Tidak bisa lagi. Karena ini sudah berubah. Nah kemudian kita juga harus berubah fungsinya. Fungsi NU ini konstruksinya harus kita transformasikan, fungsinya harus kita sesuaikan. Nah di antara transformasinya itu adalah positioning NU, kader dan warga. Jadi ini yang skema yang kita bangun itu ya. Kepemimpinan NU ini adalah kepemimpinan yang sifatnya governance. Yang sifatnya governance. Jadi laksana pemerintahan. Kepemimpinan laksana pemerintahan. Ini bukan soal mengorganisasikan NU saja, tapi soal memerintah NU. Jadi saya maunya saya jadi pemerintah gitu, bukan cuma ketua umum, jadi pemerintahnya NU. Kenapa begitu? Karena kita tidak punya keanggotaan pada dasarnya, nggak ada anggota NU. Yang ada itu pengikut NU. Kenapa ya? Karena orang NU atau tidak NU itu tergantung perasaan masing-masing. Apa syaratnya sih Pak? Kalau kita bilang NU Ahlussunnah wal Jamaah harus ikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Akidah Asy'ariyah itu berarti wajib hafal sifat 20, sifat wajib 20, sifat muhalnya 20, dan sifat jais itu harus hafal semua. Nah, sekarang saya tanya ini segini ini belum tentu hafal kok. Itu sifat itu belum tentu hafal. Nah, gitu. Apalagi orang selapangan yang ngapal berapa? Padahal itu dinyatakan fardu ain itu di Aqidatul Awam. Aku fardu ain, semua orang harus hafal. Ini wajib loh ya, wajib. Nama-nama ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo hafal enggak ya? Betayat ini adalah wajib ummahatul mukminin loh. Jadi orang itu tidak ada kriteria yang jelas tentang siapa warga NU ini. Tergantung perasaan masing-masing. Artinya apa gampangnya kalau mau dibikin keren itu self identification. Jadi orang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai orang NU. Saya kok merasa NU gitu. Makanya surveinya itu juga gitu. Surveinya itu ditanya Muslim atau bukan Muslim. Kalau Muslim ikut mana? Ikut Muhammadiyah, NU atau yang lain. Yang jawab ikut NU itu tadi 50,5% menurut Al-Fara atau 60% menurut Litbang Kompas. Nah ini adalah warga yang merasa, jadi fellowship ini bukan membership,
Tapi fellowship, kalau membership itu ada macam-macam. Terdaftar, ada kewajibannya, ada hak-haknya. Ini tidak wajib apa, cukup merasa NU gitu aja sudah NU. Ya, nggak ada kewajiban apa-apa. Tidak harus mendaftar juga, tidak harus. Jadi ini fellowship. Fellowship itu kalau dikaitkan dengan teritori politik jadinya citizenship. Yaitu kewarga negaraan. Teritori politik itu negara. Nah karena NU ini bukan negara, ya kita cuma punya fellowship. Tapi tidak ada cara yang lebih tepat untuk mengelola fellowship ini yang begitu raksasa skalanya itu. Tidak main-main. 50,5% populasi Muslim itu berarti 50% lebih dari 240-an juta. Besar sekali, sekitar 120-an juta. Ya. Tidak ada cara yang paling cocok mengelola konstituen yang 120 juta ini kecuali dengan model governance. Kita harus bangun government of NU gitu. Yang fungsinya apa? Sama seperti fungsi pemerintahan biasanya, yaitu menyediakan layanan untuk warga, melakukan konsolidasi dan melakukan mobilisasi dan redistribusi sumber daya. Sumber daya dikumpulkan kemudian dibagi balik. Yang ketiga, menetapkan regulasi-regulasi supaya layanan-layanannya bisa diakses secara terbuka dan adil. Satu-satunya perbedaan dengan pemerintah negara adalah bahwa kita tidak punya wewenang paksa fisik sebagaimana pemerintah negara. Karena pemerintah negara itu ada polisi, ada tentara, kalau nggak manut bisa memenjarakan orang dan sebagainya. Ya, nah banser nggak bisa kita pakai begitu, nggak boleh. Nah, ini modelnya kayak begini. Nah, maka sekarang yang langsung yang terkait dengan kader ya, tidak semua warga NU itu harus dikaderisasi, tidak usah. Kaderisasi ini hanya kita buka untuk mereka yang berminat terlibat di dalam NU's governance gitu. Dalam kepemerintahan NU. Kalau terlibat, mari masuk jadi kader. Nah salurannya dari mana? Salurannya Banom. Banom ini menjadi saluran masuknya kader, yaitu mereka yang berminat untuk ikut serta dalam pemerintahannya NU ini. Banom-banom ini yang menjadi salurannya. Nah warga awam nggak usah, dikaderisasi, malah nggak boleh. Karena warga awam itu dikaderisasi, yang itu berarti dia diindoktrinasi dengan nilai-nilai khusus yang untuk memperkuat ikatan in group. Itu berbahaya, itu bisa jadi Nazi NU ini, bisa fasis itu. Kalau warga diindoktrinasi juga warga awam ini bisa fasis. Warga awam itu kaderisasinya lewat mana ya? Cukup lewat pengajian, majelis taklim, madrasah, pondok pesantren itu. Nah kaderisasi ini untuk mereka yang memang pengen dan minat untuk ikut serta di dalam kepemimpinan dan kepemerintahan NU ini. Salurannya lewat Banom. Maka kita bangun nanti struktur kaderisasi termasuk terkait dengan Banom. Setiap Banom ini kan punya
punya tingkatan kaderisasi formal. Nah itu ukurannya. Karena governance itu hanya bisa terbangun dengan baik kalau ada meritokrasi. Ada meritokrasi. Jadi orang naik pangkat itu berdasarkan merit, berdasarkan kelayakan objektif. Dan tulang punggung dari meritokrasi itu tidak bisa tidak adalah kaderisasi berjenjang, sistem kaderisasi berjenjang, gitu. Nah, kemudian bagaimana dalam operasionalisasi kerja dari NU governance ini? Struktur NU-nya sendiri itu akan berfungsi sebagai struktur kebijakan yang membuat kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi kebijakan tentang programnya apa, yang harus dilakukan apa, itu diputuskan oleh struktur NU. Ya. Nah, sementara pekerjanya, labor force-nya yang ngerjakan program itu Banom. Banom yang ngerjakan. Jadi nanti ada banyak sekali. Ini sekarang saja sudah luar biasa ini. Ya. Ya. Jadi labor force-nya adalah Banom. Dengan demikian maka akan ada konsolidasi kebijakan, konsolidasi haluan organisasi di dalam Nahdlatul Ulama. Sementara potensi dari Banom untuk melakukan engagement dengan masyarakat itu kita dorong habis-habisan. Sehingga yang engage langsung dengan masyarakat nanti adalah Banom-Banom. Sehingga warisan Orde Lama ada yang masih bisa kita manfaatkan, yaitu mobilisasi segmen masyarakat yang relevan. Jadi kalau Fatayat mobilisasi Mahmud lah kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Makanya saya paksa Ibnu PPN untuk kembali ke sekolah, harus kembali ke sekolah. Supaya masuk ke segmen pelajar. Dan jangan cuma ma'arif, keenakan nanti kalau ma'arif itu enggak usah diibnukan juga sudah NU ma'arif. Ibnu PPN itu harus bisa masuk ke sekolah-sekolah lain secara umum gitu. Untuk masuk ke segmen pelajar. Nah, Fatayat ini untuk perempuan-perempuan muda gitu. Ibu-ibu muda dan yang ya enggak begitu ya, yang jodohnya terlalu berat masih bisa masuk Fatayat. Ya, jadi menurut saya ini yang saya idealnya. Ibnu PPN itu cukup sampai 22 tahun. Ya. Nanti habis itu Ansor Fatayat itu nanti sampai 35 tahun kalau bisa. 22 sampai 35. 22 sampai 35. Gitu. Habis itu masuk NU Muslimat. Tar. Gimana caranya masuk? Kalau ndak dibukain ngoyok. Kenapa? Karena sekarang ini ini soal bagaimana kita nanti memposisikan. Soal kita memposisikan. Gini ya, NU ini vitalitasnya itu turun jauh sekali karena aktivisnya itu semakin menua. Gitu. Dulu itu
Bayangkan dulu itu Kiai Wahid Hasyim itu jadi ketua itu umur berapa itu? Umur 46 tahun sudah jadi ketua umum. Gus Dur itu jadi ketua umum umur 44 tahun. Itu mulai jadi ketua umum. Sekarang saya ini sudah 56 sudah. Itu sudah kerasa banget boyok ini. Sehingga vitalitasnya itu turun. Padahal ada banyak pekerjaan, banyak sekali pekerjaan, besar sekali harapan dari sekitar, dan ada ruang kosong yang bisa diisi yang luas sekali. Nah ini sampai ke bawah, saya lihat pengurus-pengurus NU di cabang-cabang itu malah lebih tua-tua lagi, 60-an ke atas. Ini menurut saya tidak sehat. Menurut saya tidak sehat. Karena sebetulnya yang muda-muda itu kalau dari segi kualitas kepemimpinan sebetulnya belum tentu kalah. Dari segi tenaga sudah jelas lebih kuat. Apalagi kalau kita punya sistem kaderisasi. Kalau kita punya sistem kaderisasi dan pada puncak dari kaderisasi ternyata kadernya tidak siap memimpin, berarti sistemnya salah. Harus diganti. Gitu. Sistemnya salah. Sistemnya harus dirubah. Karena kaderisasi tujuannya itu menghasilkan kepemimpinan. Sudah dikader kok nggak bisa jadi pemimpin, ya kaderisasinya yang salah, gitu. Ya harus dirubah. Nah, itu kayak gitu. Nah, gini loh, kita ini punya kapasitas besar sekali sebetulnya. Kita punya kapasitas besar sekali. Gus Dur tuh dulu pernah ngomong ke saya secara pribadi jauh tahun akhir 80-an. Saya masih anak-anak lah waktu itu. Gus Dur bilang penyakitnya anak muda hari ini itu satu, mediocrity. Mediocrity, jadi setengah-setengah. Baru lumayan aja sudah puas tuh. Padahal masih bisa di atas dan lumayan gitu loh. Gitu. Lumayan tok itu sudah merasa puas, itu mediocrity. Tidak ada tidak ada ketekunan untuk mencapai excellence, cepat puas itu. Nah sekarang saya melihat itu juga yang terjadi. Kita ini punya kapasitas besar sekali, tapi mimpinya kekecilan. Mimpinya itu cuma mimpi-mimpi kecil. Padahal kita punya kapasitas besar. Lihat sekarang ini baru kita bikin mimpi yang agak gede sedikit aja sudah terasa betul loh hari ini. Terasa betul. Karena dikerjakan beneran. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah maka saya ingin ajak jangan takut mimpi aja kok takut. Jangan takut mimpi besar. Karena kita sebetulnya punya kapasitas besar. Nah itu berarti ya kita harus lebih terbuka kepada potensi-potensi sumber daya yang kita miliki gitu ya. Kalau ngajak ngurus organisasi itu ya jangan cuma teman-teman dekat aja, lihat mana yang. Makanya saya berani masukkan perempuan di PBNU itu karena butuh. Terus terang aja ini bukan soal kesetaraan gender, karena butuh dan kapasitasnya itu. Apa boleh buat? Ini persis kayak sikap dari kiai-kiai waktu itu. Itu bikin muslimat tuh bukannya
nggak ada yang nentang itu. Sebagian besar masih nggak mau. Ya. Itu perempuan kok suruh pidato ke sana kemarin tuh ngimami sholat aja nggak boleh keras-keras suaranya perempuan tuh aurat. Nah ini bikin muslimat tapi diputuskan untuk bikin, kenapa? Karena butuh. Nah sekarang juga butuh. Nah sekarang ini kita bisa lihat sekeliling kapasitas luar biasa dari kader-kader kita, banyak sekali, banyak hal bisa kita kerjakan. Karena itu jangan nanggung-nanggung kalau ngimpi itu, gitu. Ngimpi yang besar sekalian. Ya, para muassis itu dulu mimpinya besar sekali, dengan kapasitas yang sangat terbatas. Sekarang kita dalam keadaan affluent soal kapasitas ini. Kita ini berlebih-lebih kapasitas. Maka malu kalau mimpinya itu kecil-kecilan. Mimpi harus besar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menyumbangkan yang terbaik bagi kemanusiaan dan peradaban. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.